Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat bapak-bapak pengurus Musholla At-Taubah Masjid Musholla, dan yang terhormat bapak-bapak ibu-ibu jamaah sholat zuhur dari PT Perindo ya. Baik, kaji kita tentang pembagian harta warisan ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan ini disebut ilmu faraid atau disebut juga fikih mawaris ya, yaitu hukum yang mengatur perpindahan harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia. Jadi harta ini berpindah dari orang yang sudah meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya bersama ya. Kemudian siapa saja yang berhak dan bagaimana pembagiannya. Jadi pertama ilmu yang mengatur perpindahan harta dari orang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Kemudian siapa saja yang berhak, dan yang ketiga berapa bagiannya masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu, harta ini biasanya jadi sumber sengketa ya. Harta ini sumber sengketa. Kalau ibu bapaknya masih hidup, anak-anaknya tenang-tenang saja. Tapi kalau ibu bapaknya sudah meninggal dunia, anaknya ribut berkelahi memperebutkan harta warisan. Bahkan bisa bunuh-membunuh yang tadinya saudara jadi bermusuhan karena harta ini ya. Baik, ada rukun namanya. Rukun ini, kalau rukun sholat mesti ada ya. Bukan rukun dalam bahasa Indonesia ya. Dia hidupnya rukun dan damai. Kalau rukun ini yang mesti ada. Jadi rukun kewarisan itu ada 3. Pertama, orang yang meninggal dunia namanya pewaris. Kedua, ahli waris yang masih hidup ya. Kemudian yang ketiga, warisan, harta warisan ya. Jadi ini 3. Ada orang yang meninggal dunia namanya pewaris. Kedua, ada keluarga yang ditinggalkan namanya ahli waris. Ketiga, ada hartanya. Kalau hanya ada yang meninggal dan ada yang ditinggalkan, harta tak ada, apa yang mau dibagi ya? Jadi ini rukunnya 3. Lalu ada syaratnya juga.
yang meninggal dunia ini pewaris ya benar-benar mati, mati secara hakiki ya, bukan mati suri. Jangan-jangan dia belum mati lalu hartanya dibagi, tahu-tahu hidup lagi dia. Ya, jadi harus mati sebenarnya, mati menurut dokter. Makanya kalau orang sakit di rumah sakit, kalau meninggal dunia itu dibawa ke kamar mati dulu, ya. 2 jam baru boleh dibawa pulang. Tandanya sudah mati benar-benaran. Ada lagi kasusnya mafkut. Mafkut ini artinya orang yang hilang. Mungkin tentara bapaknya dikirim ke Palestina, dikirim ke Gaza. Sudah 10 tahun, tak ada berita. Apakah hidup atau mati? Ya, tak ada berita. Lalu hartanya apa boleh dibagi? Istrinya apa boleh kawin lagi? Ya, karena dia belum jelas ya. Kalau hartanya sudah dibagi, istrinya kawin lagi, tahu-tahu datang lagi dia dari Palestina. Ya, jadi kenapa kau bagi hartaku? Aku masih hidup kok ya. Jadi pewaris orang yang sudah mati dengan sebenarnya. Ada mati lewat keputusan hakim. Itu tadi orang yang sudah hilang maka diajukan ke pengadilan. Pengadilan yang memutuskan ini sudah mati. Pengadilan memutuskan sesuai dengan ya, orang yang sebaya dengan dia sudah mati belum? Kalau masih itu berarti tidak ya. Jadi matinya sudah benar mati. Yang kedua yang ahli waris itu dia hidup ketika pewarisnya mati ya. Kalau dia sudah mati juga itu tidak berhak ya. Jadi ketika ayahnya mati, anaknya masih hidup, baru dapat harta warisan. Kalau ketika ayahnya mati, dia sudah mati lebih dahulu, tentu tidak dapat. Kemudian harta warisan. Harta warisan ini di dalam bahasa Indonesia ada 2. Pertama namanya harta peninggalan. Ya, yang dalam bahasa Arab namanya tirkah. Ya, harta peninggalan namanya tirkah. Yang kedua harta warisan namanya al-maurus. Ya, namanya apa? Al-maurus. Ya. Jadi apa kita? Jadi rukunnya tadi ya. Rukun kewarisan. Pertama ada pewaris. Pewaris ini orang yang meninggal dunia ya. Kemudian ahli waris keluarganya ya. Kemudian yang ketiga harta warisan. Ini rukunnya. Kalau syaratnya tadi, si pewaris mati ya, sudah meninggal dengan sesungguhnya, bukan meninggal ya. Ahli warisnya hidup ketika pewaris meninggal ya. Kemudian harta warisan ya. Harta warisan ini tadi ada namanya tirkah. Jadi harta warisan itu pertama namanya tirkah. Tirkah ini bahasa Indonesianya harta peninggalan. Semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, ya, mobilnya, rumahnya, sawahnya, tokonya, ruko, pajero. Kalau meninggal bapak kita, semua hartanya berpindah menjadi ahli waris, otomatis tidak pakai surat-surat, tidak pakai akad, ya, namanya ijbari, otomatis pindah menjadi milik bersama ahli waris, ya. Tapi ini harta peninggalan namanya nih, ini belum bisa dibagi,
karena masih ada hak-hak yang lain. Dikurangi dulu dengan apa? Biaya penyelenggaraan jenazah ya. Penyelenggaraan jenazah. Apa itu? Waktu dia sakit di rumah sakit berapa bayar? Sewa ambulan, kuburan. Ya. Kalau di Padang ada komplek kuburan umum ya. Ada memandikan, menyolatkan. Jadi saya kemarin ketemu dengan pengurus Yayasan Al-Azhar di Jakarta ya. Al-Azhar itu dibangun oleh Buya Hamka dulu ya di Blok M. Dia menjual tanah kuburan. Kalau buat single 2x2 60 juta. Lalu ditambah biaya perawatannya 25 juta. Nanti tinggal mati saja lagi. Sholatnya, mandinya dimandikan, kafannya disediakan, pokoknya tahu beres. Ya. Kalau di Jakarta ada namanya Yayasan Bunga Kamboja. Kalau orang tua kita meninggal, kita tidak suka bertetangga, telepon saja Yayasan Bunga Kamboja, tolong selenggarakan jenazah ibu kami. Ya, sampai selesai. Lalu Yayasan Bunga Kamboja bilang mau diselenggarakan menurut agama apa? Siap. Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Menurut Islam. Sampai selesai dikuburkan 10 juta. Jadi ini biaya penyelenggaraan jenazah. Dikurangi dari hartanya ya. Kemudian dikurangi hutang-hutang almarhum. Hutangnya ada 2. Ada hutang kepada Allah. Ada hutang kepada manusia. Ya. Apa hutang kepada Allah? Zakatnya belum bayar. Mungkin dia pernah bernazar. Ya. Atau yang lain-lainnya. Dikurangi dulu dengan hutang itu. Hutang kepada manusia. Makanya kata Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu melakukan hutang piutang sampai waktu tertentu, catat. Jadi sebelum meninggal dicatat. Nih hutang ibu, hutang bapak. Nanti kalau bapak ibu meninggal belum terbayar, kau bayar ya. Ini catatannya. Kalau tidak ada catatan, biasanya ahli waris bilang kalau almarhumah meninggal dunia, ada hutang, silakan berhubungan dengan ahli waris. Tahu-tahu orang mengaku dia punya hutang. Dulu almarhum ini hutang sama saya 50 juta. Bukti tak ada. Makanya hutang piutang harus dicatat. Ya. Dan Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya hutang. Ada hadis, dibawa jenazah ke hadapan Nabi, mau disolatkan. Nabi tanya dulu, hal alaihi dainun? Dia punya hutang tak? Qalu na'am, dia punya hutang ya Rasulullah. Kalian aja sholat, saya tidak mau. Ya. Jadi kalau bisa sebelum meninggal hutang sudah selesai. Ya, tapi kita sudah pensiun, bank datang juga suruh kita berhutang. Ya. Ya. Jadi dikurangi hutang-hutangnya ini. Lalu tadi ada juga di bawah jenazah ke hadapan Nabi, ditanya lagi, dia punya hutang enggak? Ya, kalian sholatkan. Ada sahabat yang menjaminnya, alayya dainuhu ya Rasulullah. Saya yang bayar, jangan takut. Baru Nabi mau menyolatkan. Baru yang ketiga dikurangi dengan wasiatnya ya. Wasiat. Kita di dalam Quran dikatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiyatu. Bagi orang yang sudah hampir meninggal, ya sudah sakit-sakitan, mungkin saya tak lama lagi mati ya, hartanya masih ada, maka dia harus berwasiat. Itu detik terakhir berbuat baik sebelum meninggal. Ya, ini wasiat paling banyak sepertiga.
Sepertiga harta saya buat pesantren, buat masjid, buat rumah tahfiz, ya. Kalau sudah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, dikurangi hutang-hutangnya, hutang pada Allah, hutang pada manusia, dikurangi wasiatnya, ya. Ini beda wasiat dengan hibah, ya. Kalau hibah dibagikan ketika masih hidup. Kalau wasiat baru dibagikan kalau dia sudah meninggal. Biasanya bapak-bapak tuh sebelum meninggal dia bagi dulu kepada anak-anaknya, ya. Ya sama, maksimal sepertiga. Wasiat maksimal sepertiga, hibah sepertiga. Kenapa harus sepertiga? Sisanya harus untuk ahli waris. Kalau wasiatnya habis semua harta dihabiskan untuk wasiat, tidak ada ahli warisnya dapat. Ya. Enggak boleh, ya. Adalah wasiat ahli waris. Kalau diwasiatkan ke ahli waris kan dapat double, ya. Ya. Ahli warisnya dapat dua. Pertama dari bagian warisan, kedua dari wasiat. Tidak boleh double account. Double apa? Ya. Hibah boleh waktu hidup. Iya. Sebab ada orang tua yang dia tidak mau mengikuti warisan ini. Selagi hidup dibagi-baginya habis semua sama anak-anaknya. Jadi mati tidak ada lagi. Ya, jadi tidak boleh. Ada hadis Nabi, ya. Kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan miskin menjadi beban masyarakat. Makanya kenapa? Ini kan Sa'ad bin Abi Waqqas namanya, Pak, sahabat. Ya Rasulullah, saya alhamdulillah punya harta. Buat siapa? Buat kamu dan istrimu. Oh, masih banyak. Buat anakmu, buat keluargamu, masih banyak. Nanti kalau saya meninggal, saya wasiat semua, nggak boleh. As-sulus, was-sulus kasir. Sepertiga sudah banyak. Baru itu Nabi bilang, innaka antazara warasataka agniya khairun min antazaruhum alatan alan nas. Kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan miskin, minta-minta menjadi beban orang. Jadi boleh kita cari harta kekayaan buat anak cucu, ya, ditinggalkan dalam keadaan kaya, ya. Kalau sudah dikurangi ini baru namanya maurus. Kalau boleh kita bilang ini namanya bruto, ini sudah neto. Jadi yang mau dibagi yang sudah. Jadi kalau ada pertanyaan apa beda tirka dengan maurus? Tirka ini harta peninggalan belum bisa dibagi. Masih bersangkut paut dengan harta orang lain. Biaya penyelenggaraan jenazah, hutangnya, wasiatnya, ya. Kalau sudah kalau harta peninggalan ini sudah dikurangi ini semua, baru namanya al-maurus. Namanya harta warisan. Ini harta warisan, ya. Kalau ini harta peninggalan. Dari kata taroka. Taroka yatruku, meninggalkan. Ya, jadi yang mau dibagi ini, ya. Kalau di Minangkabau ada harta pusaka tinggi, ada harta pusaka rendah, ya. Yang mau dibagi itu harta pusaka rendah. Hasil pencarian suami istri. Kalau harta pusaka tinggi itu dari nenek-nenek, ya. Itu untuk perempuan, ya. Tidak bisa dibagi menurut harta warisan ilmu faraid. Yang dibagi itu yang harta pusaka rendah, ya. Lalu di Indonesia ada lagi namanya harta bersama, ya, dan harta bawaan. Harta bersama dan harta bawaan. Apa itu harta bersama? Harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa memperhatikan siapa yang kerja. Kan yang kerja ada laki-laki, perempuannya di rumah.
Sebenarnya perempuan di rumah itu bukannya tidak kerja. Kerja di rumah itu kadang-kadang lebih besar berat pula ya. Ada juga yang perempuannya kerja, ya ada yang perempuannya kerja di Bank Nagari. Suaminya nganterin pagi-pagi, terus pulang dia ke rumah cuci piring, cuci baju. Itu namanya dunia terbalik lah ya. Bapak rumah. Tapi kalau meninggal dunia, itu harta bersama tanpa memperhatikan siapa yang kerja. Kalau meninggal dunia, harta bersama ini dibagi 50-50 lah. 50-50%. Kalau perkawinannya putus karena kematian atau cerai hidup, hartanya tetap dibagi 2. Sudah dibagi 2 baru bisa dibagi lagi. Ya. Kalau harta bawaan, harta yang dibawa oleh masing-masing laki-laki dan perempuan sebelum dia nikah. Misalnya sebelum nikah kita ada anak perempuan, kita sayang, kita kasih dia 10 ameh ya. Ini nak buat simpanan hidup kau nanti. Ya. Itu sebelum dia nikah. Setelah dia nikah, itu bukan harta bersama, karena harta dari orang tuanya. Ya, dan dia dapat sebelum nikah. Atau yang laki-laki belum nikah sudah kerja, sudah bisa beli mobil, beli rumah, padahal dia belum nikah. Itu harta bawaan namanya. Kalau harta bersama diperoleh dari usaha bersama. Ya, gitu ya. Ini aturannya apa? Kalau putus perkawinan, baik putus perkawinan karena hidup maupun mati, dibagi 50-50. Begitu aturannya. Tapi dalam realitanya di Pengadilan Agama Bukit Tinggi ada suami istri berpisah, harta bersamanya si istri, ya istri dapat 2/3, suaminya 1/3. Padahal harusnya apa? Setengah-setengah. Jadi kenapa hakim kenapa tidak menjalankan aturan ini? Aturannya 50-50. Ya. Hakim melihat fakta bahwa yang banyak bekerja itu perempuan. Perempuannya yang kerja. Kan di Bukit Tinggi itu banyak perempuan yang kerja Pak ya. Bawa lobak dari ke pasar ya. Yang laki-laki ini lalu di lapau, duduk di lapau, minum teh talu ya. Lalu di surau main joka bau. Makanya, tapi hakim bukan tidak adil, justru ini adil ya. Baik, itu ya. Jadi sarannya tadi udah harta warisannya sudah bebas dari utang ya. Baru ada penghalang namanya. Penghalang kewarisan. Penghalang ya. Pertama karena membunuh. Bahasa Arabnya al-qatlu. Pembunuhan. Bapaknya kaya, tapi belum mati-mati juga. Anaknya sudah mau dapat harta. Kalau dia bunuh itu ketahuan, dia suruh orang lain bunuh. Membunuh bayaran. Kau bunuh bapakku ya. Nih, saya kasih uang. Supaya dia dapat. Orang yang membunuh atau percobaan membunuh tidak dapat warisan. Kedua, beda agama. Beda agama. Bapaknya Muslim, anaknya Kristen. Atau bapaknya Kristen, anaknya Muslim. Tidak dapat. Ya. Cuma di Indonesia ada lagi satu lagi nih di Indonesia apa ya? Ada lagi namanya wasiat wajibah. Apa itu wasiat wajibah? Wasiat yang ditetapkan oleh pengadilan. Padahal dia tidak berwasiat ini. Tapi ditetapkan oleh pengadilan untuk ahli waris yang tidak dapat. Ya. Tapi dia berjasa. Bapaknya Muslim. Anaknya Kristen. Ya.
Ada yang Kristen, ada yang Muslim. Tapi ketika bapaknya sakit, anaknya yang Kristen inilah yang menjaga, merawat bapaknya. Yang Muslim tak ada menjaga. Tentu yang berjasa adalah yang Kristen. Tapi karena agamanya Kristen, tak bisa dapat. Masa dia yang berjasa nggak dapat? Ya, maka dikasih namanya wasiat wajibah. Dianggap bapaknya berwasiat. Karena dia sudah berjasa ya. Baik, itu dia. Kemudian, ya, kalau dulu ada beda negara. Darul Harbi dengan antara tempat negara yang non Muslim dengan negara yang Muslim. Sekarang nggak berlaku itu ya. Baik, sekarang ahli waris ini ada dua ya, tiga sebenarnya. Pertama namanya ashabul furud. Ya, siapa itu ashabul furud? Ahli waris yang bagian-bagiannya sudah ditetapkan Allah dalam Quran. Ya, bagiannya sudah ditetapkan Allah dalam Quran. Ya. Ini dia suratnya, surat An-Nisa ayat 10, 11. Ya. Ini bagiannya sudah ditetapkan Allah dan angkanya cuma 6, Pak. Angkanya 6, tidak boleh keluar dari 6. Ya. Ini apa? Ashabul furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa 10-11. Angkanya berapa? Iya, angkanya dulu. Setengah bagi 2 berapa? Perempat bagi 2 8. 2/3 bagi 2 1/3. 1/3 bagi 2 1/6. Angkanya tak keluar dari ini, Pak. Angkanya tak keluar dari ini. Jadi tidak ada yang 3/4, nggak ada. Angkanya ini semua. Cuma siapa saja orangnya, ya, yang pasti dapat ya, ayah, ya, ibu dari jenazah ya, suami, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau yang ini pasti dapat tuh. Ya. Kalau yang lain kakak, misalnya saudara, kalau jenazahnya punya anak laki-laki, maka saudaranya nggak dapat, sudah terhalang oleh anak laki-laki ya. Baik, ini kita baca Qurannya ini ya. Yusi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allah berpesan tentang pembagian warisan, bagian anak laki-laki 2 kali dari bagian anak perempuan. Ini diprotes nih. Allah tidak adil. Masa anak laki-laki lebih besar? Ya. Kalau Allah tidak adil, lalu siapa yang adil? Apa kamu adil? Ya. Apakah adil itu sama rata 50-50? Kalau bapak punya anak 5, ada yang di TK, yang SD, ada yang kuliah, pagi-pagi dikasih uang 100.000 satu orang masing-masing, adil itu? Tidak. Jadi adil itu bukan sama rata ya. Jadi kalau melihat ini, bagian anak laki-laki ini contoh, kalau harta warisannya ada 300 juta, ya, ahli warisnya cuma 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Berapa anak laki dapat? 200 ya. 200 juta. Perempuan 100 juta. Enggak, ini kalau hanya 2 saja ya. Lalu enggak adil. Jangan lihat ini saja, Pak.
lihat kewajibannya. Misalnya ini yang laki-laki namanya si Joni, ya. Yang perempuan namanya siapa? Si Betty, ya. Si Joni ini mau nikah. Dia dapat warisan 200 juta. Dia mau nikah. Dia harus bayar mahar, bayar sewa pelaminan, sewa gedung, sewa catering, sewa organ tunggal, isi kamar. Habislah uangnya 200 juta nih. Dikasih sama istrinya siapa? Si cantik. Ya. Si Joni dapat harta warisan 200 juta. Kan besar dong. Tapi dia mau nikah. Bayar semua tuh. Kan dia yang bayar. Sudah habis uangnya warisan nih. Tadi ya, sewa pelaminan, sewa gedung, catering, organ tunggal, make up. Ya, habis. Sudah habis, dia wajib memberikan nafkah pada istrinya. Ya, sudah habis warisannya. Si Betty ini belum kawin juga. Datang dilamar oleh siapa? Si Frankie. Frankie melamar si Betty. Frankie kasih mahar, isi kamar, sewa pelaminan, organ tunggal, sewa gedung. Si Betty tadi dapat 1 juta, sekarang dinikahi oleh Frankie, dapat dia 200 juta. Ya. Harta si Joni yang tadinya 200 habis. Ya. Kan untuk bayar ini. Sedangkan yang si Betty ini bertambah karena dia dilamar. Sudah bertambah, dia pun tidak wajib memberikan nafkah. Jadi kalau mau lihat ini jangan lihat warisan saja, lihat kewajibannya apa nafkah. Jadi kenapa bagian laki-laki itu lebih besar? Karena dia punya tanggung jawab yang besar. Jadi jangan dibilang Allah tidak adil. Gimana? Apa? Iya. Tapi Pak tadi sudah dibilang Pak ya, ada harta pusaka tinggi, ada harta pusaka yang matrilinear tuh Pak, harta pusaka tinggi kepada anak perempuan. Itu harta dari nenek-neneknya. Makanya perempuan ini di Minang ada rumahnya, ya, rumah gadang. Bukan pencarian ibu bapaknya. Kalau yang dibagi ini harta pusaka rendah, yaitu harta pencarian ibu bapaknya. Kalau harta pencarian dari nenek-neneknya nggak boleh dibagi. Itu buat memelihara kelestarian keturunannya. Jatuhnya kepada perempuan. Ya, jadi kepada perempuan. Itulah orang laki-laki di Minangkabau ini. Kalau nikah dia tinggal di rumah mertua, perumahan mertua indah. Ya, kalau bercerai dia harus angkat kaki, cuma baju di badan aja. Ya, karena rumahnya rumah istrinya ini, kan bukan rumah dia. Ya, tapi itu namanya rumah gadang Pak ya. Ini namanya apa? Rumah gadang 9 ruang. Semuanya itu dalam bahasa apa namanya? Extended family. Extended apa itu? Ada nenek, ada kakek, ada mama, berkumpul semua di rumah gadang. Seperti sekarang orang sudah bergeser menjadi nuclear family. Apa nuclear family? Hanya suami istri dan anak. Ya, dia sudah meninggalkan rumah gadang, pindah ke Padang, di Padang bikin rumah. Mama itu nggak berperan lagi kan? Yang berperan siapa? Bapak.
Cuma bapak, suami, istri, anak. Kalau orang Gadang tuh rumah Gadang di kampung. Ya, ini yang di Padang ini kan dia beli sendiri. Jadi sudah bergeser dari keluarga besar namanya extended family. Kan satu rumah tuh semua berkumpul tuh ya. Menjadi keluarga kecil. Rumah apa? RSS. Nah, rumah apa? Jadi gitu Pak ya. Oke, kita kembali. Sekarang lizakari mislu hazil unsayain ya. Jadi jangan dibilang nggak adil nih. Ya. Nih, fa in kunna nisaan fauqasnataini, kalau ahli warisnya seorang anak perempuan lebih dari 2, falahunna sulusa, maka dia dapat 2/3. Jadi anak perempuan. Ya. Kalau anak perempuan sendiri, ahli warisnya dapat setengah. Kalau 2 ke atas, dapat 2/3. Kan besar anak perempuan tuh. Siapa bilang anak perempuan nggak diapakan? Ya. Tunggu dulu. Kita baca dulu Pak. Kalau anak perempuan ahli warisnya itu cuma 2 orang ke atas, maka dia dapat 2/3. Wa in kanat wahidatan, kalau 1 saja anak perempuan, falahan nisfu, dapat setengah. Anak perempuan berapa? Setengah kalau 1 orang. Kalau 2 lebih, 2/3. Dah. Sekarang ini namanya ashabul furud ya. Siapa? Ahli waris yang bagiannya sudah disebutkan dalam Quran. Sekarang wali abawaihi, untuk ibu bapak, likulli wahidin minhuma sudus, masing-masing dapat 1/6 jika jenazahnya punya anak. Ya, ini ibu lagi. Ibu dan ayah. Ya, berapa ibu dan ayah dapat? 1/6. Ibu 1/6, ayah 1/6. Kalau jenazahnya yang mati punya anak. Kalau punya anak, ya. Kalau tidak punya anak, ya. Sini ya, fa in kana, Pak. Fa illam yakun lahu walad, kalau yang meninggal nggak punya anak, ahli warisnya ibu dan bapak, maka ibunya dapat 1/3. Ya, ibu ini 1/6 atau 1/3. Ya, kalau ada anak, ibu 1/6, ayah 1/6. Ya, kalau tidak ada anak, ibu 1/3. Suami, ya. Suami itu, kalau yang meninggal tidak punya anak, suami dapat setengah. Suami berapa? Setengah. Kalau punya anak, 1/4. Ya. Istri, kalau yang meninggal tidak punya anak, maka dia 1/4. Kalau punya anak 1/8. Ya. Sekarang pertanyaannya, anak laki-laki berapa? Kan nggak ada tuh. Nggak ada sebenarnya tuh. Anak perempuan ada nih. Anak laki-laki itu masuk di sini Pak. Namanya asobah. Ya. Asobah itu apa? Ahli waris yang menerima sisa setelah diambil oleh ashabul furud. Kalau ashabul furud tidak ada, diambil semua. Jadi ahli waris yang nomor 1 itu apa? Ashabul furud, yang bagiannya sudah dijelaskan itu. Ya, siapa itu? Anak perempuan. Ya,
Anak perempuan tadi kalau sendiri setengah, kalau dua ke atas 2/3. Tapi kalau dia ketemu sama anak laki-laki, nggak berlaku ini Pak. Kalau bertemu dengan anak laki-laki, di bagian anak laki-laki 2 kali dan bagian anak perempuan. Ya, misalnya nih, yang meninggal ya, tinggallah istri, kemudian 2 orang anak laki-laki ya, 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Berarti yang meninggal suaminya ya. Yang meninggal suaminya. Lihat. Istri tadi berapa istri? Istri mainnya 1/4 atau ya. Ya. Kalau tidak punya anak 1/4. Kalau punya anak 1/8. Kita lihat istri. Ini punya anak gak? Punya anak. Maka istri 1/8. Anak perempuan. Tadi kalau menurut ini, kalau anak perempuan sendiri setengah. Kalau 2 ke atas 2/3. Ini kan anak perempuan 2 nih. Tidak berlaku 2/3 di sini Pak. Tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena bertemu dengan anak laki. Ya. Jadi tak bertemu dengan anak laki. Maka bagaimana pembagiannya? 2 bagian anak laki-laki 2 kali dari bagian anak perempuan. Ya. Ini kan anak laki-laki 2 nih. Anak perempuan 2 ya. Anak laki-laki yang 2 ini dianggap 4. Kan 2 kali ya. 4 tambah 2, 6. Nah, nanti sisanya dibagi 6, Pak. Ini misalnya hartanya 600. Misalnya ya. Ada ayah ibunya. Ini saya kasih contoh dulu ya. Kalau ada ayah ibunya boleh. Ya. Coba supaya mudah. 8 kali 8 berapa? Misalnya Pak ya. 640 juta misalnya ya. Ini ibunya 1/8. 1/8 kali ini berapa? 1/8 kali 64 berapa? Misalnya 80 juta. 80 juta. Sisanya berapa? Kan ini tadi nih. 80 juta dikurang berapa? 560. Ini dibagi 6. Ya. Jadi 2 laki-laki ini kan anaknya 2 nih. Tapi bagiannya kan 2 kali dari bagian perempuan. Jadi yang 2 ini dianggap 4 tambah 2, 6. Dibagi 6 berapa nih Pak? Berapa? Ada kalkulator ada. Apa? 90? 90 kali 6 berapa? 9 kali 6? 4. Begini. Ya, kasih dah. Yang jelas sisanya ini dibagi 6. Ya, betul. Ya, laki-laki dapat ya. Jadi kan yang ketentuan ini tadi tidak. Anak perempuan kalau sendiri setengah, kalau 2 ke atas 2/3. Kalau dia tidak ketemu sama anak laki-laki. Kalau ketemu sama anak laki-laki, nggak berlaku itu. Yang berlaku lizzakari mislu hazil unsayain. Jadi Pak, kalau ada anak, cucu nggak dapat. Kalau ada bapak, kakek nggak dapat. Begitu. Mana yang lebih dekat? Kakek sama ada ayah, ada kakek. Kalau ada ayah yang dapat, kakek nggak dapat. Ada anak, ada cucu. Kalau ada anak, ada cucu, anak yang dapat, cucu nggak dapat. Namanya terhijab. Mana yang lebih dekat? Kalau anak nggak ada, baru cucu dapat. Kalau bapak nggak ada, baru kakek dapat. Ya, kalau anak laki-laki menghijab saudara. Jadi harta bersama atau harta gonogini di Jawa namanya kan. Harta yang
Ya, kalau di dalam undang-undang disebut harta bersama. Harta gono gini itu istilah di Jawa. Jadi harta bersama, harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan tanpa memperhatikan siapa yang kerja. Jadi ada satu lagi Pak, sebab mendapat warisan. Pertama pernikahan. Sejak dia nikah, maka kalau terjadi, iya, kalau meninggal maka dia berhak dapat warisan. Itu aturannya yang harta ekonomi bapak itu atau harta bawaan itu. Apa? Harta bawaan tadi itu Pak. Apakah itu diatur oleh undang-undang negara dalam konteks atau dalam undang-undang dalam sebuah kompilasi hukum Islam? Iya, dalam kompilasi hukum Islam. Ya. Jadi itu tadi harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama dia nikah tanpa memperhatikan siapa yang bekerja. Ya, kan ada tadi saya bilang kadang-kadang laki-lakinya kerja, istrinya di rumah. Jadi kita tidak boleh bilang istri saya nggak kerja Pak, istri saya cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kerja itu. Di rumah tangga itu berat juga kerjanya Pak. Ya, atau sebaliknya, istrinya kerja, suaminya bapak rumah tangga. Sama-sama kerja, cuma bedanya ada yang domestik, ada yang publik gitu ya. Harusnya laki-laki yang kerja publik diurung ya. Perempuan urusan domestik. Sekarang kan dunia terbalik. Tadi kata Nabi ya Bapak, kamu tinggalkan anak cucumu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan miskin, menjadi beban masyarakat. Jadi orang tua bekerja cari harta buat dia dan juga buat anak cucunya supaya anak cucunya kaya. Kalau miskin aja cucunya jadi beban masyarakat. Jadi bukan berarti kalau begitu saya tidak usah berharta sajalah, salah juga. Harus ada harta yang ditinggalkan untuk ahli waris. Ya, makanya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau wasiat lebih dari sepertiga atau seluruh harta, mana bagian ahli waris lagi? Ya, begitu juga hibah. Apakah namanya hadiah atau apa itu kan apa tuh akal-akalan tuh. Jadi kalau orang beragama tuh raditu billahi robba, saya rela Allah Tuhan saya, wabil Islami dina, saya rela dengan aturan Islam. Ya, jadi Pak, ada aturannya di kompilasi hukum Indonesia. Ahli waris boleh bersepakat, ya, setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Jadi ketahui dulu bagiannya. Misalnya ini misalnya ini kakaknya nih dapat bagian misalnya 1/4, ini 1/3, misalnya kan? Kan sudah tahu bagian nih, kakaknya nih kaya nih. Kamu udah perlu kecil ya. Ambillah untuk adik yang miskin, boleh. Jadi ahli waris boleh bersepakat ya tentang pembagian ini setelah masing-masing tahu bagiannya. Tahu dulu. Iya. Kan adiknya miskin, ini kayo, atau kakaknya miskin, ini kayo. Jadi sudah tahu bagiannya kan, ambillah untuk bapak, saya lah boleh banyak kecil. Iya. Setelah mengetahui bagiannya masing-masing. Ya, walaupun belum dibagi tapi sudah tahu bagian masing-masing ya. Jadi demikian Pak. Itu Pak, harta bawaan Pak, gimana Pak? Apakah masuk dalam bersama? Tentu tidak. Ya. Harta bawaan, harta yang dibawa oleh masing-masing sebelum dia nikah. Bisa jadi pemberian orang tuanya. Ya, kita kan punya anak gadis nih. Nanti nih saya kasih bekal 10 ame untuk bekal hidupmu. Kan belum nikah nih. Kalau sudah nikah itu bukan milik suaminya tuh, kan dari bapaknya. Kecuali kalau dia rela ini mau dibagi-bagi lah bang, itu lain lagi ya. Jadi ada pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan. Harta bersama ini kan kerjasama Pak. Suami istri itu kan kerjasama. Ya kerjasama dalam segala hal ya. Walaupun istrinya ibu rumah tangga, kan bapak sukses itu karena didorong oleh istrinya. Ya, siapa cuci baju, siapa menggosok. Ya. Makanya di balik laki-laki yang sukses ada istri yang sukses. Begitu juga sebaliknya.
Ya, demikian saja, mohon maaf ya jam 2 ya. Mohon maaf, Ustaz. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.